Halo, selamat datang kembali di channel Iqbal Hanur. Walaupun hari ini ISG lanjut merah seperti yang udah saya bilang kemarin, dan ternyata terbukti benar hari ini, dan saya akan memberikan sebuah pemberitahuan terbaru bahwa ISG akan lanjut turun. Why? Pertama, di sini kita bisa melihat berita serangan balik Cina ke Trump tarif produk pertanian Amerika Serikat sebesar 15%. Ini juga beda media aja nih. Kedua yaitu di sini ya ada berita dari ini news, kita buka. Mana ini tadi? Nih, Perdana Menteri Amerika ya ngomong ke Trump, kami tidak akan menyerah dari ataupun kami tidak akan kalah, kami tidak akan mundur dari perang dagang dan memanggil tarif tersebut sangat bodoh. Itu Perdana Menteri Kanada yang pada akhirnya nanti mereka akan membalas lagi yang akan membuat market akan semakin junam. Dan ini dibuktikan, nah ini kan baru nih beritanya jam 11 atau jam 12 pagi di Amerika, yang artinya sekitar 2 atau 3 jam di video ini dibuat. Nah, kalau kita lihat dari mapnya ini udah mulai head mapnya pada merah ya, cuman sedikit yang hijau. Saham-saham teknologi yang cuman hijau, Nvidia, Apple sama Google. Nah, selebih dari teknologi ini itu pada merah. Nah, teknologi satu ini aja yang malah ngikutin merah ya, Microsoft. Oke, artinya ini usaha Amerika juga udah pada merah. Kalau kita lihat dari ini ya, S&P 500-nya SPX ini tadi udah mulai merah. Nah, tapi kita lihat dulu nih. Kan di sini, nah, Bandar kan hari ini udah mulai akumulasi nih sebesar 593 miliar rupiah. Yang artinya mereka itu berharap ya. Nih, kita buka lagi ISG-nya. Mereka itu berharap bahwa ini harga bisa dibawa hijau kembali di esok hari. Ternyata ya mereka dapat news ya baru saja itu udah negatif atau newsnya tuh bener-bener bad. Besok ya yang mereka ini akumulasi di ISG yang hijau ini beserta retail lokal akan kembali keluar, yang artinya ISG bisa kembali jatuh ke 6.000 hingga 6.200 ini bisa nih. Tapi untuk skenario terjeleknya ya, karena ini tarif nih bener-bener jangka dalam waktu yang panjang, ini bisa ke nah ini bisa ke 6.000. Hati-hati untuk IHSG ya, karena saya nggak bisa konfirmasi ini untuk bull ke depannya. Dari kemarin saya nggak ada konfirmasi untuk bull ini ya. Ini juga. Tapi kalau kita lihat ya dari segi teknikal candle aja ya polanya nih. Ini sebenarnya dari apitan ini saya lupa nama catching apa nih. Nah, kalau candle bullish ini diapit ya sampai penuh nih kiri kanan itu sama candle merah, artinya besok potensial ini bakalan jatuh itu ada nih ke bawah. Contohnya di mana nih? Di S&P 500-nya juga tadi kita lihat. Ini juga dua-duanya tuh diapit candlenya. Nah, akhirnya apa? Market junam. Nah, dari market structure itu ya, segi teknikal simple itu aja kita udah bisa tahu bahwa IHSG bakalan junam. Ditambah data berita-berita tadi yang benar-benar sangat tidak sedap untuk kita telan. Bahaya nih, nih juga nih udah merah nih semuanya. Oke. Terus kita lanjut aja deh gitu ke seperti biasa saham-saham yang mau kita bahas, karena proyeksi saham bukan seharusnya kita tuh untuk di saat market saham tuh naik, tapi juga kita tahu kapan penurunan itu akan lebih lanjut, karena barangkali di antara saham-saham ini ada teman-teman yang nyangkut. Oke, kali ini saya akan membahas saham di sektor batubara dan migas ya. Yang pertama yaitu ada Adaro, yang kedua ada Bumi, yang ketiga ada Pigas, yang keempat ada PTRO, dan terakhir itu ada ADI atau AADI. Oke, langsung saja ya kita bahas untuk market ISG hari ini terkoreksi sebesar 2,14%. Ini merupakan angka yang gede, dan LQ45 1,69%. FYI ini di story Instagram saya udah bilang ya. Nih,
Tadi barusan saya upload. Nah, seller dari MCI itu udah habis, sekarang seller dari Konglo stok yang mulai ngedam. Oke, Konglo stok yang mulai ngedam. That's why ketika kita ngelihat ini indeks koreksi 2,14%, kenapa LQ45-nya nggak ikutan gede ya? Artinya saham-saham Konglo tadi yang di luar dari blue chip LQ45 itu udah mulai ngedam karena seller MCI tadi kemarin kayak di Big Bang itu mulai udah pada cabut ya. Dan yang masuk hari ini pun itu hanya momentum aja untuk day trade karena mereka tuh ada yang namanya active fund sama passive fund. Nanti saya akan menjelaskan di video yang lain. Intinya ini dulu. Oke. Nah, kembali lagi di Adaro yang hari ini terkoreksi sebesar 6,82%. Kalau kita lihat dari transaksi asing, di sini ada akumulasi hijau ya udah 3 hari ini sebesar 19 juta lembar. Nah, ini menarik nih. Terkoreksi dalam, ternyata asingnya ngebelik gede jumlahnya nih. Adaro yang udah pernah kita bikin dulu ya. Nih, dulu kan kita udah pernah bikin nih, atau saya deh gitu. Kalau seandainya Adaro ini bisa tembus keluar dan konfirmasi, saya bilang dulu, ini bisa kembali ke 2840. Ternyata itu nggak sama sekali bisa dihasil tembus. Karena dari basic polanya ini udah yang namanya descending triangle. Artinya ini pola udah menunjukkan untuk penurunan harga. Dan kemarin kita bikin di skenario-nya ini resisten atau area supply-nya itu di sekitar 2000 hingga 2090 hingga 2020. Dan ternyata hari ini lanjut terkoreksi. Kalau teman-teman bertanya kenapa ini bisa jatuh kali ya untuk harga saham batubara. Untuk Adaro ini. Karena kalau kita lihat dari siklus batubara dunia ini udah mulai demand-nya berkurang ya. Musim dingin di Eropa sana udah mulai berkurang. That's why kenapa harga batubara dunia itu mulai turun. Nih kita buktikan dengan Newcastle nih ya. Kan udah mulai turun nih, udah kita bikin kemarin. Kalau saya tarik lagi ini garisnya, ini juga saya tarik. Ini potensial masih turunnya ada karena dia belum bisa berhasil untuk ngebreak ya ke sini deh ke 112. Kapan ini bisa naiknya batubara dunia tuh demandnya naik itu nanti di saat akhir tahun atau kuartal 4 di tahun 2025 ini. Dan tambahan informasi yang terbaru tadi di thread ada teman-teman yang bertanya sama saya kenapa beliau itu bisa nyangkut di saham AMNN di saham AMN tunggu salah pula nih. Kenapa saya bisa nyangkut nih bang gitu. Ini saya udah jauh cut loss nih. Sampai dia diskusi sama saya dan yaudah saya bilang. Kenapa MMN ini bisa jatuh ya dalam. Karena sejak kebijakan dari Trump tentang tarif itu yang ngebuat harga tembaga dunia itu turun. Dan karena tekanan Cina tadi terhadap tarif Trump tadi yang ngebikin ekonomi Cina itu jadi down. Jadi tembaga yang seharusnya ekspor itu untuk Cina dari Indonesia, dari AMMN ini akhirnya berkurang permintaan atau demandnya. That's why kenapa ya dari mulai Februari kemarin ini AMMN udah mulai lanjut turun. Dan sebenarnya kalau dari tren gedenya kan dari tahun kemarin kan ini udah turun nih. Ya ini sebenarnya nggak ada konfirmasi untuk beli di AMMN kecuali teman-teman itu trading ya swing ataupun day trade. Tapi kalau untuk investing ya ini udah sebenarnya dari technical kita udah tahu kok ini nggak bagus. Berarti teman saya tadi yang di trade itu udah mulai salah potensi dia masuk tuh. Saya nggak tahu di average berapa di 10.000 dan 9.000 ada tadi. Ya itulah teman-teman kita kalau untuk melihat data tuh jangan satu harus banyak kayak fundamental, makroekonomi dari technical, bandar, sentimen juga. Jadi nggak hanya satu gitu. Nah kembali lagi kita di saham Adaro ya. Ini Adaro tadi ini bisa kembali jatuh nih jauh ke bawah ke area harga nih saya tandai lagi. Bentar kita garis triangle-nya. Ini bisa kembali nih kisaran di 1000 nih. Tapi ya FYI teman-teman potensi dia untuk dalam dekat ini jatuh agak sulit karena bakalan ada sedikit pullback dia ke sini nih.
untuk di Adaro ini. Dia bakalan pullback ke sini ke 2000, baru nanti lanjut turun ke bawah ya. Itu untuk Adaro, berhati-hati. Pasti teman-teman banyak nyangkut. Jangan berharap gap gede ini bakalan tertutup dalam waktu dekat. Ya, ini bakalan sangat sulit karena butuh berita kebijakan perusahaan seperti kemarin bagikan dividen gede, momentum musim dingin yang pas, itu baru bisa ya bakalan tutup gapnya ini. Oke, langsung saja ke saham yang kedua, yaitu ada Bumi yang hari ini terkoreksi sebesar 5,10%. Kalau kita lihat dari transaksi asing, di sini ternyata ada distribusi sebesar 10 juta lembar ya. Artinya cuman Bumi ini yang sehat ya. Dia tahu harga batu bara dunia itu jatuh, ya mereka ikut keluar, ngapain beli gitu. Cuman di Adaro kenapa mereka beli, karena asing itu ngerasa ini harganya udah beneran jatuh. Ternyata retailnya malah ngikut keluar dalam jumlah yang besar, akhirnya ya mereka minus gitu, kasihan. Tapi itulah dunia saham ya. Nih kita lihat dari saham Bumi yang hari ini terkoreksi kembali ya. Ya walaupun di sini ada pola double bottom ya, bukan berarti ini Bumi masih bisa melanjutkan kenaikannya ya. Karena di area support terkuatnya atau area supply ini masih ada di bawah. Ya, walaupun orang bilang oh ini double bottom nih bakalan naik gitu kan. Ya enggak gitu. Walaupun harganya seperti ini ya, kan kalau normalnya gini. Nah, dia akan ngebentuk lower high lagi gitu kan. Nah, cuman ya ini bakalan bisa lanjut turun nih, breakdown ke depannya. Bukan berarti ini double bottom ya, ini bakal konfirmasi bisa naik, enggak. Justru itu masih bisa turun karena data-data yang seperti saya bilang itu bukan hanya dari teknikal, banyak yang harus bisa kita combine-kan. Apa-apa saja itu seperti fundamental, teknikal, bendermologi, sentimen, makroekonomi, psikologi kita, dan tentunya manajemen yang baik. Itu akan saya bikin di video khusus nanti. Mohon maaf kalau videonya itu belum ada karena saya lagi bikin plan-plan yang lain dan juga ada kerjaan yang lain yang belum sempat saya bikin videonya itu. Nah, kemarin juga saya bilang nih kalau Bumi berhasil ditembus ini bisa ke 145, ternyata ya gagal ditembus dan harganya lanjut kembali turun ya kan. Ya kalau ada saya bikin kayak gini ya artinya dia breakout, ada konfirmasi 2-3 hari baru kita beli. Ternyata ya dia nggak berhasil breakout dan kembali jatuh. Itu untuk saham Bumi ya, hati-hati. Lalu ke saham yang ketiga, yaitu ada saham Pigas yang hari ini ditutup draw ya, sama imbang. Kalau kita lihat dari transaksi asing juga ada distribusi. Nah, langsung kita ke chartnya. Tadi kita lihat dari Pigas kemarin ya, ini gede nih distribusinya nih. Dan hari tanggal 27 Februari kemarin juga udah gede keluarnya. Artinya ini asing pasti udah taking profit di area atas nih. Bukan di atas lagi, malah di bawah nih. Nih, di sini nih berarti candle yang tadi tuh. Tanggal 27 nih pas. Nah, kalau udah polanya seperti ini teman-teman ya, ini perlu berhati-hati kembali karena kenapa ini? Ya. Nih, teman-teman bisa lihat. Di sini ada gap yang suatu saat bakalan ketutup. Nih. Kita bikin di sini ya. Nah, suatu saat akan ketutup. Nah, teman-teman kalau misalnya punya jadwal yang benar-benar padat ya perlu diperhatikan kembali lah karena di Pigas ini saya rasa ini belum ada konfirmasi yang kuat. Kedepannya nih saya lihat ya, ini Pigas polanya akan seperti ini. Dia akan bertahan di sini, lanjut turun ya. Lalu sedikit bertahan, mungkin ada sedikit rebound ke sini, baru besok turun lagi. Berusaha lagi retest, lanjut turun ke bawah untuk nutupin si gapnya ini. Nah, itu menurut saya untuk di Pigas. Jadi belum ada konfirmasi kita untuk bisa ngebeli Pigas untuk saat ini. Karena untuk harga gas alam sendiri ya itu belum ada konfirmasi untuk kenaikan karena harganya masih sama ya. Kalau kita lihat ya dari US Oil ini juga udah mulai mengalami penurunan. Nah, dari Januari kemarin nih udah jauh nih. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada
atensi geopolitik atau pemanasan seperti perang-perang di Timur Tengah, Ukraine yang udah mau damai sama Rusia yang dibantu sama Trump kemarin. So jadi belum ada ya eh, atensi atau kepanasan yang terjadi di Timur Tengah tadi. Besok misalnya Iran tiba-tiba membalas dendam ke Israel karena Amerika itu memberikan dana ke Israel, ya itu baru bisa nanti untuk harga minyak itu kembali naik. Ini bakalan ngebreak ya di harga US oil atau harga minyak dunia. Oke, kita kembali lagi ya untuk di Pigas belum ada konfirmasi. Jadi teman-teman perlu berhati-hati lagi ya untuk di Pigas. Oke, langsung saja kita ke saham yang selanjutnya yaitu ada saham PTRO. Yang mana hari ini ditutup terkoreksi gede ya sebesar 11,30%. Kalau kita lihat di transaksi asing justru ada distribusi besar yang mana kemarin dia udah akumulasi nih ya. Oke semua, ternyata sekalinya distribusi barangnya gede gitu untuk di PTRO. Berarti mereka ini udah mulai semi TP nih. Nah ini seperti yang udah saya bikin kemarin bahwa ini PTRO ya di tanggal 24 Januari saya udah bilang ya. 24 Januari nih video saya nih ya. PTRO. Ini. Itu 1 bulan yang lalu di tanggal ya 24 Januari pas nih ya 24 Januari saya bikin. Udah saya proyeksikan bahwa ini harganya bakalan jatuh dan terbukti bener kan jatuh nih sampai ke 3.350 dalam beberapa hari aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dalam 2 minggu ini udah bisa jatuh saya bikin proyeksinya. So jadi PTRO kedepannya gimana? Ini belum ada konfirmasi untuk naik ya PTRO. Seandainya ini ya PTRO ini bakalan dibawa kembali jatuh ya dengan data asing tadi yang udah keluar ya. Nah itu hati-hati nih teman-teman semuanya. Karena di sini ada resisten dan juga di sini juga ada resisten support ya, area supply maupun area order block. Nah ini udah pas ya. Ini bakalan bertahan di sini dan akan kembali lanjut jatuh ke bawah. Kalau kita belajar dari belajar pola ya, ini sebenarnya udah bisa jauh jatuhnya nih pas nih ya ke area 2040. Ya ini skenario PTRO kedepannya kalau asing masih ke take profit ini bisa kembali jatuh ke 2080. Hati-hati untuk PTRO ya. Karena ini kalau misalnya teman-teman nggak mungkin lah bang ini kejauhan bang jatuhnya nih bang. Ya saya dulu pernah proyeksi TPIA yang pernah nonton video kemarin ya ternyata kan terbukti benar perkataan saya walaupun itu kejadiannya baru 4 bulan kedepannya baru kejadian gitu. Coba cek di video saya kemarin. Oke, yang terakhir yaitu ada saham ADI yang hari ini terkoreksi sebesar 6%. Kalau kita lihat dari transaksi asingnya ada akumulasi. Ini oke nih. Terlihat dari akumulasinya walaupun masih merah. Hati-hati untuk di ADI ya. Kalau saya lihat ini ADI, waduh, ini kenapa asingnya ngebuy ya? Artinya ini retail udah mau cabut, berarti asingnya yang goblok ini malah ngebelik ya. So jadi kayak mana nih kedepannya untuk ADI nggak ada konfirmasi sama sekali bagi saya karena ini saham baru IPO baru berjalan ya dan kita belum tahu nih laporan keuangan kuartal satunya itu belum bisa keluar di akhir April atau pertengahan itu baru bisa kita ngeliat laporan keuangan baru kita bisa ngeliat proyeksi ADI. Karena kalau udah mulai seperti ini saya rasa ini ADI bakalan bisa lanjut nih ke harga dia IPO kemarin di 5.500. Hati-hati untuk ADI ya, saya nggak ada feeling untuk baik ya di ADI ini. Oke, terakhir kemarin di video saya ini ya kita buka ini waktu saya saham teknologi nih. Waktu saya koreksi memproyeksi saham WiFi. Ini saya bilang kemarin bahwa harganya ini akan dibawa turun ya. Walaupun saat itu WiFi lagi euforia, banyak para bandar dan retail yang lagi asik-asikan, ini bakalan naik gitu kan. Saya bilang ini bakalan turun WiFi-nya.
Sampai-sampai aneh ada teman-teman yang ngomong, saya nggak menjelekkan temannya, tapi untuk pelajaran kita semuanya. Analisis wifi-mu saya pastikan salah ya. Dan saya bilang, let's see abangku. Dan mari kita buktikan ya. Kita buktikan wifi hari ini. Ya. Kemarin saya ini bikinnya di tanggal Jumat 28 Februari ya. Nih, di peak harga merahnya. Aduh, salah pula nih. Nah, dari sini saya udah ngebikin kemarin bahwa ini saham ADI akan kembali terkoreksi jatuh, nggak lanjut naik gitu. Ya akhirnya sekarang kan udah terbukti ini turun gitu. Nah jadi teman-teman semuanya, saya sebenarnya terima kasih terhadap teman-teman yang komentar. Ada yang pro maupun kontra, tapi alhamdulillah sejauh ini proyeksi saya itu terbukti semua dengan yang baik-baik. Jadi mungkin teman-teman yang pengen dapat insight-insight terbaru semuanya tentang berita-berita update ataupun pendapat saya tentang market ini, ya di story Instagram saya, di thread, di Telegram private saya itu setiap hari saya itu selalu memberikan berita update dan pandangan-pandangan saya terhadap market ke depannya. Dan seperti biasa ya teman-teman semuanya, saya mengucapkan rasa terima kasih karena telah menonton video saya ini. Semoga teman-teman kalau saya dengarin saya yang dari kemarin bahwa market ini junam ke depannya, ya mungkin teman-teman bisa lebih terselamatkan lah. Tapi kalau misalnya nggak rela untuk cut loss, kita lihat lagi ini apakah saham blue chip, saham big bank, atau memang saham gorengan. Kalau mau gorengan ya mau nggak mau kita cabut gitu kan. Seperti di PTRO tadi ya, PTRO di AMMN tadi itu memang saya rasa itu kesalahan teman kita yang curhat tadi gitu. Oke, seperti biasa terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan notifikasi bell lonceng video saya agar teman-teman bisa langsung update video-video saya ini dan menonton sehingga nanti pagi itu bisa langsung eksekusi atau wait and see dahulu. Apabila nanti ada permintaan, ada pro dan kontra seperti teman tadi, itu bisa langsung saja di kolom komentar video kita ini. Terima kasih seperti biasa, salam gacor.